Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Cornelius Kambu, mengunjungi Sekolah Dasar SD Impres 30 IT-nya pada Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Dalam kunjungan ini, Kadis melakukan tatap muka dengan para kepala sekolah SD SMP, dan para guru serta orang tua wali siswa-siswi titipan dari Aifat Selatan pasca kejadian tanggal 2 September tahun 2021 lalu di Pos Ramil Kisor. Sebagai penanggung jawab pendidikan di Maibrat, Kadis Cornelius Kambu datang ke SD Impres 30 IT-nya bertujuan ingin memastikan proses belajar mengajar di sekolah berjalan secara baik. Selain itu, ia juga memberikan arahan-arahan bagi para orang tua dan berharap agar anak-anak segera dikembalikan ke sekolah asalnya masing-masing yang ada di Kisor dan Romatolak, Distrik Aifat Selatan, karena situasi sudah kondusif kembali. Jadi kita melakukan kunjungan ke setiap sekolah-sekolah yang ada di titip anak-anak dari wilayah Kisor dan sekitarnya atas perintah Bupati. Hal ini bertujuan, kita ingin memastikan proses belajar bagi anak-anak berjalan baik. Dan, kita meminta kepada orang tua agar anak-anak ini kembali lagi ke sekolah asalnya, ujar Cornelius Kambu. Sebagai Kadis, ia sekali lagi sangat berharap semua anak-anak murid yang duduk di bangku SD maupun SMP kembali ke sekolah asalnya di wilayah Aifat Selatan. Hal itu menurutnya, sehingga aktivitas proses belajar mengajar anak-anak dapat berjalan baik di lingkungan sekolah masing-masing. Kata dia, bila memang orang tua murid tidak mau lagi pindahkan anaknya ke sekolah asal, ia meminta supaya kepala sekolah yang bersangkutan juga harus pastikan data dapodiknya agar ditarik ke sekolah yang baru. Anak-anak ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan yang terbaik. Mereka adalah generasi pengganti yang akan menjadi pembangun ke depan di Maibrat. Oleh karena itu, kita harus pupuk secara baik mulai dari dini di bangku sekolah. Mereka harus betul-betul menjadi generasi penerus ke depan, tuntas Cornelius Kambu. Diketahui, kunjungan tatap muka yang digelar Kepala Dinas Pendidikan tersebut dilakukan menindaklanjuti perintah Bupati Maibrat pasca pencanangan kembali aktivitas normal warga di Aifat Selatan Raya yang telah dicanangkan pada tanggal 6 Februari kemarin di Kisor. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV, mengabarkan. Oke, baik, terima kasih ya. Yang pertama kita tadi sudah lakukan kunjungan di SD Impres 30 di IT News ini, para dewan guru dari sekolah-sekolah yang ada di sini, kepala sekolah SMP maupun SD Impres 30 bersama dewan guru, SD Negeri 7, SD IPK, terus orang tua murid dari Kisor, dengan ini semua tadi sudah hadir. Kita menindaklanjuti perintah Bupati. Beberapa hari lalu kita turun di Kisor, kita sudah buka aktivitas sekolah di sana, dan sekarang ini kami juga melakukan memastikan keadaan bahwa apakah mereka yang ada di sini ini rela kembali ke sekolah asal atau tidak. Sehingga pertemuan tadi berbagai hal kita sampaikan. Saya pikir wartawan juga sudah mengikuti itu secara baik, dan kita memberikan ruang juga kepada orang tua untuk menyampaikan pendapat. Ada yang bersedia pergi dan ada yang menahan diri di sini karena sudah ada punya rumah, sudah punya kebun, dan ada hubungan kekeluargaan dan orang di sini juga. Sehingga mereka berkomitmen untuk kelompok anak-anak juga yang lain sekolah di sini. Data yang kita himpun ada sekitar 20 orang. Sehingga 20 ini tadi dalam arahan bahwa nanti kalau mereka ini berarti kita harus tarik dapodiknya dari sekolah induk untuk kita dapatkan di SD Impres 30. Tapi nanti kami tunggu dulu mereka buat datanya secara baik. Operator sekolah akan secepatnya itu, baru nanti dari dinas akan tarik baru bisa mendapatkan di sini. Ini bukan pemaksaan, tapi kemauan resmi atau murni daripada orang tua murid. Sekali lagi, kami dinas maupun sekolah SD Impres 30 maupun sekolah-sekolah yang ada di sini tidak memaksakan karena kekurangan ya murid ataupun kekurangan guru dan lain-lain, sehingga mereka memaksakan bahwa biar harus kamu sekolah di sini. Tapi itu murni adalah kemauan daripada mereka sendiri karena mereka melihat keadaan yang terjadi di sana di 2 September itu, sehingga ada yang melihat secara langsung sehingga mereka juga trauma dan lain-lain. Hingga aktivitas di Kisor sana juga sudah jalan, ada 19 orang yang sudah ada di sana dan ada sekitar 20 yang ada di sini. Nanti ya mereka juga akan melihat perkembangan ke depan.
Sehingga mereka yang bertahan di sini kami segera akan mengakhiri proses penitipan dan menarik dapodik mereka dari SD Vito Kisor untuk serahkan ke mereka tetap sekolah di sini. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah SMP yang mana ada 20 orang itu, mereka semua sudah kembali ke Susmuk. Hanya tinggal 2 orang saja. Tinggal 2 orang itu sudah kita pastikan untuk dapodiknya ada di SMP Aitinho. Jadi jangan sampai ada asumsi atau ini bahwa keadaan ini tidak dibenahi baik oleh kami dari dinas teknis maupun pemerintah daerah atau guru yang ada. Dan tadi ini bahwa saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak Distrik, Kepala Kampung, para dewan guru yang ada di 3 sekolah SD yang ada di sini maupun SMP 1 yang ada di Aitinho. Selama 6 bulan mereka sudah ya melakukan yang terbaik untuk ya saudara-saudara kita yang mengungsi dari sana, dan proses pembelajaran sudah jalan dan menyerahkan rapor secara baik. Dan kemauan pemerintah untuk kita harus melakukan pemulihan pendidikan di sana dan lain-lain, tapi aktivitas di Kisor sana sudah jalan dan yang lain bertahan di sini karena itu adalah kemauan mereka sendiri. Mungkin ada pesan dari Kepala Dinas untuk guru di sini sehingga tidak ada kesenjangan dari SD sana yang sekolah di sini. Ya, saya berharap bahwa di sini ini adalah kalau saya lihat aktivitasnya sudah jalan ya. Proses pembelajaran ya, ini juga sudah jalan luar biasa, sehingga tetap kita pastikan bahwa keadaan ini membuat kita jangan berlarut lama, tapi harus kita pastikan untuk masalah pendidikan ini harus jalan, karena ini adalah pelayanan dasar ya. Bicara Papua maju, Maibrat maju, masa depan tanah Papua ya itu ada di pendidikan, sehingga kita sudah memastikan proses pembelajaran ini sudah jalan. Saya berharap bahwa guru terus tetap akan meningkatkan disiplin pembelajaran tatap muka dan lain-lain, sehingga aktivitas ini harus jalan seperti biasa. Dan orang tua juga harus memberikan dukungan ya, banyak memberikan arahan ya, kasih tahu kepada anak-anak bahwa anak bangun pagi mandi harus pergi di sekolah ya. Jangan sampai mereka mau bertahan di sini, kita tarik dapodiknya di Kisor sana untuk kasih di sini, atau anaknya tidak dipastikan untuk sekolah di sini ya. Hingga nanti minggu depan kami juga harus sudah lakukan monitoring untuk kembali ke Kisor, dan kami akan pastikan nanti saya akan perintahkan untuk operator dinas pendidikan untuk segera koordinasi dengan operator sekolah yang ada berapa ini untuk 20 siswa yang tadi. Untuk kembali tarik dapodik ke sini. Oke. Saya pikir itu. Terima kasih.